Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita kembali saling terhubung di dalam pembelajaran untuk memurnikan jiwa, meningkatkan kesadaran, mencapai pencerahan yang paripurna. Teruslah berada di dalam keheningan, dengan menyadari sepenuhnya setiap tarikan dan hembusan nafas. Perhatian kita mengarah sepenuhnya kepada momen kekinian, untuk menyadari kasih murni dan anugerah yang nyata sepanjang waktu. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pencerahan atau berseminya pengertian yang akurat di dalam diri kita terjadi saat kita memang ada dalam keheningan, saat pikiran terhubung sepenuhnya dengan rasa sejati, dan rasa sejati itu menangkap realitas secara utuh, secara akurat, mengalirkan kebijaksanaan dan pengertian kepada pikiran kita, sehingga kemudian kebenaran itu menjadi bagian dari kesadaran ragawi kita. Hanya di dalam keheningan ini memang bisa terjadi, saat kita tidak lagi terpaku dan terbatasi oleh panca indera. Saudara dan saudari yang saya kasihi, demikianlah sebetulnya rancangan agung bagi manusia. Dia bisa melampaui batasan fisiknya dengan jiwanya dan perangkat yang terkait dengan keberadaan dari esensi jiwa itu, yaitu sang diri sejati. Kita akan bisa menjangkau realitas yang lebih utuh. Di dalam keheningan bisa bangkit kecerdasan yang kita kategorikan sebagai kecerdasan ilahiyah di dalam diri kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, teruslah pula bersuka cita. Biarkan energi kebahagiaan memancar dari relung jiwa. Hidup surgawi itu sebetulnya memang mulai bisa kita rasakan pada saat ini, di bumi ini, saat kita masih punya badan ini. Teruslah di dalam keheningan, karena hanya di dalam keheningan itulah kebahagiaan surgawi betul-betul bisa nyata. Kita rasakan, kita selami. Di dalam keheningan dari relung jiwa kita, memancar air yang jernih, yang membasuh jiwa, membawa kedamaian yang sejati. Saudara dan saudari yang saya kasihi, satu fase yang memang sangat krusial dalam mentransformasi diri kita menjadi jiwa ilahi dan mencapai pencerahan yang paripurna adalah melampaui sisi-sisi gelap dari diri kita sendiri. Sisi gelap ini bisa berkaitan dengan aspek emosional, bisa juga berkaitan dengan realitas energi, dan keduanya memang bisa saling terkait. Kita butuh jujur kepada diri sendiri. Kita butuh keheningan yang total untuk mengetahui realitas diri kita, termasuk sisi gelap dari diri ini yang harus dilampaui. Dibutuhkan keberanian untuk tidak menyangkalnya, dan dibutuhkan lagi keberanian lebih besar untuk bisa melampaui itu semua, menjadi jiwa yang baru dengan keadaan yang lebih murni. Saudara dan saudari yang saya kasihi, untuk bisa mencapai
keadaan di mana kita melampaui sisi gelap diri kita sendiri. Masukilah ke heningan yang sepenuhnya, lalu pasrahlah. Biarlah di dalam keheningan dan kepasrahan itu, Sang Guru sejati menuntun kita untuk mengerti apa yang harus kita selaraskan dari diri ini. Ada orang-orang yang karena perjalanan jiwanya, karena proses pendidikannya, karena pengalaman hidup yang traumatis di masa lalu, bahkan di kehidupan yang lampau, menyimpan benih-benih dari keangkara murkaan, benih-benih yang menjadi akar dari duka cita, seperti hasrat untuk selalu mengalahkan orang lain, rasa diri ini tiada berguna, yang dengan cepat membakar api iri hati atau kedengkian, juga kecemburuan. Ada juga sisi gelap itu berupa hasrat untuk selalu meraih apa yang diinginkan oleh pikiran, sebuah bentuk keserakahan yang terselubung dan menjadi halus. Apapun itu, silakan diselami. Kenali betul segala sisi gelap itu, karena tanpa kita bisa mengenali dan melampauinya, kita ibarat membiarkan selalu ada ranjau di dalam perjalanan spiritual kita. Sewaktu-waktu ranjau itu akan mengenai kita dan kita terjatuh, kita tumbang. Saudara dan saudari yang saya kasihi, untuk bisa mengatasi sisi gelap secara emosional ini, tiada lain caranya hanyalah betul-betul kita masuk ke dalam keheningan. Lalu kita menyatakan dengan sepenuh hati bahwa kita menerima diri kita apa adanya. Kita mengasihi dan mengampuni diri ini sepenuhnya. Kita menerima semua peristiwa yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita sepanjang waktu. Dan ketika di sana ada trauma, ada penderitaan, kita menyatakan menerima semuanya, memaklumi semuanya, menyadari bahwa ada pembelajaran yang agung di sana bagi jiwa kita, dan memaafkan atau mengampuni semua pihak yang terlibat. Mulai masuk kepada kesadaran bahwa diri ini sejatinya agung, bahwa semua jiwa punya esensi yang indah, bahwa semua diri dikasihi dengan murni dan tanpa syarat oleh Sang Sumber kehidupan. Maka tiada alasan untuk merasa diri ini tiada berguna. Tiada alasan untuk membuat diri ini terpicu selalu mengalahkan orang lain, bersaing dengan orang lain. Sadari bahwa kebahagiaan itu muncul dari penerimaan diri, dari kesadaran bahwa diri ini adalah jiwa yang agung, dari pengertian bahwa semuanya adalah manifestasi dari Sang Sumber kehidupan yang punya rancangan agung sendiri, punya peran indah sendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Lewat perenungan inilah bisa muncul sebuah fondasi bagi kebahagiaan, di mana kita tidak lagi tergerak untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain, untuk tidak bersaing atau berkompetisi dengan orang lain, untuk hanya memberikan yang terbaik dari hidup kita tanpa menuntut apapun dari orang lain. Tidak berupa pujian, tidak berupa apapun, kita menjadi tulus paripurna dalam melangkah, dalam berkarya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sisi gelap yang lain bisa muncul secara energi. Sadar tidak sadar ada kalanya ada kuasa kegelapan yang memang masuk ke dalam diri kita, melekat kuat di dalam DNA kita. Dalam beberapa kasus, itu memang masuk ke dalam tubuh kita dengan niatan baik untuk melindungi. Tetapi, apapun itu, jika itu adalah kuasa kegelapan, jika itu adalah makhluk dari dimensi yang lebih rendah,
itu akan mengganggu pertumbuhan jiwa kita dan harus diselaraskan. Jika Anda tidak bisa mengenali ini, maka tanyakanlah kepada yang lebih ahli, atau heninglah yang sepenuhnya untuk mendapatkan tuntunan dari diri sejati. Jika telah jelas duduk perkaranya, maka pasrahkan diri agar mendapatkan penyelarasan oleh kekuatan semesta yang agung. Biarlah segala yang tak selaras, biarlah segala kuasa kegelapan yang ada di dalam diri mendapatkan anugerah kasih yang paling murni untuk naik ke dimensi lebih tinggi, atau jika membandel, dilebur sehingga memulai siklus kehidupan yang baru. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita betul-betul butuh untuk memastikan kemurnian jiwa pada semua lapis keberadaan diri kita. Jangan biarkan ada satu lapis pun dari realitas diri kita ini yang masih mengandung sisi gelap. Biarkan di semua aspek keberadaan diri yang ada hanyalah kasih murni, ketulusan, kebahagiaan, kedamaian. Biarlah jiwa kita semua bertumbuh menjadi jiwa ilahi, lalu bisa menjalankan peran sebagai kesatria cahaya di dalam kemurnian, di dalam keagungan, selaras dengan rancangan dari Sang Sumber kehidupan. Selamat meresapi kehidupan surgawi di dalam keheningan dan kemurnian jiwa. Damailah semuanya, bersukacitalah semuanya.